Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Biokimia. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang siklus asam sitrat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Hana Nurarfia. Yang kedua, Lili Sahnaika. Yang ketiga, Umesya Wijayanti. Siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat merupakan salah satu jalur metabolisme karbohidrat. Jalur metabolisme utama dari berbagai senyawa hasil metabolisme yaitu hasil katabolisme karbohidrat, hasil katabolisme lemak, hasil katabolisme protein, asetil koenzim A sebagai katabolisme lemak dan karbohidrat, oksaloasetat, fumarat, dan alfa-ketoglutarat hasil katabolisme asam amino dan protein. Siklus Krebs ini ditemukan pertama kali oleh Hans Krebs pada tahun 1900 sampai 1981. Reaksi pernapasan sel tersebut disebut juga sebagai daur asam sitrat atau daur asam trikarboksilat. Struktur asam sitrat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya gambar dari struktur molekul asam sitrat. Rumus kimia asam sitrat adalah C6H8O7. Struktur asam ini tercermin pada nama IUPAC-nya asam 2-hidroksi 1,2,3-propanatrikarboksilat. Keasaman asam sitrat didapatkan dari 3 gugus karboksil COOH yang dapat melepas proton dalam larutan. Jika hal ini terjadi, ion yang dihasilkan adalah ion sitrat. Fungsi asam sitrat. Asam sitrat adalah asam organik yang terdapat pada buah jeruk dan berbagai jenis sitrus lainnya. Asam sitrat tersebar luas sebagai bahan penyusun rasa dari berbagai macam buah-buahan. Kandungan asam sitrat yang cukup tinggi ditemukan di lemon atau limau hingga mencapai 8%. Biasanya, asam sitrat ini digunakan sebagai bahan pengawet alami, penambah rasa pada minuman dan makanan ringan. Fungsi asam sitrat antara lain menghasilkan sebagian besar CO2, metabolisme lain yang menghasilkan CO2 misalnya jalur pentosa fosfat atau P3, pentosa fosfat pathway atau kalau di Harper heksosa monofosfat, sumber enzim-enzim tereduksi yang mendorong RR atau rantai respirasi merupakan alat agar tenaga yang berlebihan dapat digunakan untuk sintesis. Selanjutnya ada siklus Krebs atau asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel, yaitu terjadi pada mitokondria yang berlangsung secara berurutan dan berulang, bertujuan untuk mengubah asam privat menjadi CO2 dan H2O dan sejumlah energi. Proses ini adalah proses oksidasi dengan menggunakan oksigen atau aerob. Siklus Krebs adalah proses utama kedua dalam reaksi pernapasan sel. Proses pernapasan sel terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama ada glikolisis, kedua konversi pirufat ke asetil koenzim A, ketiga daur Krebs asetil koenzim A masuk ke dalam daur Krebs, selanjutnya dioksidasi melalui beberapa tahap reaksi yang kompleks menjadi CO2, H2O, dan energi ATP. Yang keempat, proses pengangkutan elektron melalui rangkaian pernapasan yang dirangkai dari sintetis ATP dari AHDP plus PI atau fosforilisasi oksidasi. Tahapan siklus Krebs. Enzim sitrat sintase mengkatalisis reaksi kondensasi antara asetil koenzim A dengan oksaloasetat menghasilkan sitrat. Kedua, pembentukan isositrat dari sitrat melalui cis-akonit dikatalisis secara reversibel oleh enzim akonitase. Ketiga, oksidasi isositrat menjadi alfa-ketoglutarat berlangsung pembentukan senyawa antara oksalusuksinat yang berkaitan dengan enzim isositrat dehidrogenase dengan NAD sebagai koenzim. Keempat, oksidasi alfa-ketoglutarat menjadi suksinat melalui pembentukan suksinil koenzim A merupakan reaksi irreversibel dan dikatalisis oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil koenzim A adalah senyawa thioester yang berenergi tinggi.
Selanjutnya, suksinil koenzim A melepaskan koenzim A dengan dirangkaikan dengan reaksi pembentukan energi GTP dari GDB. GTP yang terbentuk dipakai untuk sintesis ATP dari ADP dengan enzim nukleosida difosfat kinase. Pembentukan GTP dikaitkan dengan reaksi deasilisasi suksinil koenzim A. Ini disebut dengan fosforilisasi tingkat substrat. Tahapan siklus Krebs. Suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dengan FAD sebagai koenzim. FAD berperan sebagai gugus penerima hidrogen. Reaksi reversibel penambahan satu molekul H2O ke ikatan rangkap fumarat menghasilkan malat yang dikatalisis oleh fumarase. Ketujuh, akhir L-malat dioksidasi menjadi oksaloasetat oleh enzim L-malat dehidrogenase yang berikatan dengan NAD atau reaksi endrogonik atau laju reaksi berjalan ke kanan karena reaksi berikut kondensasi oksaloasetat dengan asetil koenzim A, yaitu reaksi eksergenik yang irreversibel. Mekanisme reaksi sitrat sintase. Sitroil CoA atau intermedier reaksi hidrolisis senyawa intermedier thioester menyebabkan reaksi berikutnya bersifat sangat eksergonik. CoA yang dihasilkan langsung dari resiklet untuk reaksi pembentukan asetil CoA dalam keadaan normal OAA rendah di mitokondria. Tahapan-tahapan siklus Krebs pada gambar yang pertama itu merupakan salah satu tahapan awal dalam proses asam sitrat. Enzim pada sitrat sintase akan mengkatalis reaksi kondensasi antara koenzim A dengan oksaloasetat yang akan menghasilkan sitrat. Dan pada gambar yang kedua merupakan salah satu pembentukan isositrat yang mana menggunakan enzim akonitase. Tahapan ketiga yaitu ada produksi CO2 yang mana oksidasi isositrat menjadi alfa-ketoglutarat berlangsung pada pembentukan senyawa antara oksaloosuksinat yang berikatan dengan enzim isositrat dehidrogenase. Enzim tersebut tersedia dalam mitokondria. Ada dua macam enzim, yaitu memerlukan enzim NAD dan memerlukan enzim NADP. Enzim NADP dependen terdapat pada matriks mitokondria dan sitosol. Nah, ini merupakan tahapan keempat dan kelima. Pada tahapan keempat, merupakan salah satu oksidasi alfa-ketoglutarat menjadi suksinat melalui pembentukan suksinil koenzim A. Dan pada tahapan kelima yaitu ada suksinat yang akan dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dengan menggunakan VAD sebagai koenzim. Tahapan ke-6 dan tahapan ke-7. Pada tahapan ke-6 merupakan salah satu reaksi reversibel dengan ikatan rangkap fumarat dan fumarase dikatalis yang akan menghasilkan malat. Kemudian pada tahapan ke-7 yaitu L-malat akan dioksidasi menjadi oksaloasetat oleh enzim L-malat dehidrogenase yang berikatan dengan NAD. CO2 yang hilang pada proses tersebut di atas bukan C yang sama dengan asetil CoA. Nah, ini merupakan salah satu gambaran major regulation factor yang sudah dijelaskan di atas, yaitu ada tahapan-tahapan dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Silakan disimak teman-teman. Reaksi anaplerotik. Ketika produk intermedier TCA digunakan sebagai prekursor biosintesis lainnya, konsentrasi intermedier turun memperlambat kecepatan TCA. Ada 5 reaksi. Yang pertama ada pirufat OAA dengan enzim PIR karboksilase, kedua PEP OAA dengan enzim PEP karboksikinase, yang ketiga PEP OAA dengan enzim PEP karboksilase, yang keempat pirufat malat dengan enzim malat, yang kelima reaksi transminasi
aspartat, OAA, dan glutama berubah menjadi Kg. Major biosynthetic roles, yaitu ini salah satu gambaran yang sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Silakan disimak dan dipahami ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah gambaran siklus Krebs, bisa dipahami ya teman-teman. Mekanisme pengaturan daur Krebs. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs, siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Siklus diawali dengan reaksi antara gugus asetil pada asetil CoA dan asam dikarboksilat 4 karbon oksaloasetat yang membentuk asam trikarboksilat 6 karbon, yaitu sitrat. Pada reaksi-reaksi berikutnya, terjadi pembebasan 2 molekul CO2 dan pembentukan ulang oksaloasetat. Oksidasi 2H selanjutnya di rantai respiratorik menyebabkan fosforilasi ADP menjadi ATP. Untuk satu putaran siklus dihasilkan 11 ATP melalui fosforilasi oksidatif dan 1 ATP dihasilkan di tingkat substrat dari perubahan suksinil CoA menjadi suksinat. Selama oksidasi asetil CoA, koenzim mengalami reduksi dan kemudian direoksidasi di rantai respiratorik yang dikaitkan dengan pembentukan ATP. Jalur katabolik utama untuk asetil CoA pada organisme aerob, asetil CoA produk katabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Di bawah siklus ke asam sitrat dan dioksidasi menjadi CO2 disertai pembebasan akuivalen pereduksi atau 2H. Siklus ini menghasilkan karbon, NADH, FADH2, dan ATP. Satu molekul asetil CoA yang masuk ke dalam siklus Krebs akan menghasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 ATP. Berikut jumlah energi yang dihasilkan oleh daur Krebs. Bisa dipahami ya? 1 NADH dapat menghasilkan 3 molekul ATP, sementara 1 molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Sehingga total ATP yang diperoleh dari molekul glukosa adalah 38 ATP. Akan tetapi, jumlah 38 ATP ini hanya terjadi pada kondisi ideal, yaitu ketika terdapat cukup oksigen dan sel bekerja dengan sangat efisien. Berikut uraian jumlah energi dari glikolisis dan daur Krebs. Pengaturan daur Krebs. Kompleks enzim pirufat dehidrogenase dapat dihambat oleh adanya kelebihan ATP di dalam sel yang menyebabkan menurunnya laju reaksi daur Krebs. Tahap reaksi kondensasi antara asetil koenzim A dengan oksaloasetat merupakan reaksi kontrol utama dari laju daur. Reaksi ini dapat dihambat oleh suksinil koenzim A secara persaingan allosterik terhadap enzim sitrat sintase. Yang pertama ada reaksi isositrat dehidrogenase dapat dirangsang oleh ADP dan dihambat oleh ATP atau NADH. Yang kedua, suksinat dehidrogenase dapat dihambat oleh oksaloasetat dan dirangsang oleh suksinat, fosfat, ATP, dan ubiquinon. Jadi perubahan yang terjadi dalam metabolisme menyebabkan perubahan laju reaksi daur Krebs. Berikut adalah referensi untuk pembuatan video kali ini. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan tentang biokimia siklus asam sitrat dari kelompok kami. Sampai jumpa.